Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin preset lagi karena kita udah lama nggak bikin preset ya. Udah lama saya nggak upload video dikarenakan saya masih ada kegiatan ekstra, jadi nggak sempat gitu bikin video. Dan sekarang mumpung ekstranya lagi libur, saya langsung bikin video yang lagi tren di TikTok, yaitu My Besto Friendo, yang hasilnya tuh seperti ini. Nah, seperti biasa bagi kalian yang mau bahan dan juga presetnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi, dan sekarang kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama di sini kita akan menambahkan musiknya. Lalu kita tambahkan beat, dan setelah itu kita akan menambahkan teks. Nah, teksnya di sini untuk yang pertama kita ketik my ya. Lalu kita letakkan tengah-tengah, dan untuk bentuk huruf di sini saya pakai Rubik Black Italic. Nah, untuk bentuk hurufnya atau fontnya kalian tinggal klik saja, lihat semua font. Nah, di sini kalian centang semuanya, lalu kalian klik cari dan klik ketik Rubik. Nah, di sini ada fontnya ya, yaitu Rubik Black Italic. Bagi kalian yang bingung bagaimana cara mendapatkan font di Liquimotion, jadi gitu caranya. Nah, jika sudah, kita langsung ubah size-nya menjadi 32, dan untuk warna saya pilih warna putih. Oke, jika sudah, kita akan potong durasinya di detik 021. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan efek cuy. Efek yang pertama kita cari di bagian Move and Transform dan pilih efek ombang-ambing. Nah, di sini untuk sudut saya akan ubah menjadi 90 derajat. Frekuensi saya akan ubah menjadi 0,35. Dan untuk magnitude di sini saya akan ubah menjadi 50. Oke, seperti ini. Kita langsung next ke efek yang kedua, masih di bagian Move and Transform dan pilih Ayun. Di sini untuk frekuensinya kita samakan, yaitu 0,35. Sudut 1 kita ubah menjadi negatif 2. Sedangkan sudut 2 kita akan ubah menjadi positif 2 cuy. Oke, kita langsung next ke efek yang ketiga. Cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Nah, di sini untuk tone-nya saya akan naikkan menjadi 2,5, dan pada bagian skala kita akan nonaktifkan. Kita next ke efek selanjutnya, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Nah, di sini kita akan memberikan 3 keyframe di bagian exposure ya, yaitu di awal, di akhir layar, dan juga di tengah-tengah. Di sini tengah-tengahnya di 0,10 ya. Nah, yang awal ini kita akan ubah menjadi 1, yang tengah-tengah kita diamkan 0, dan yang di akhir kita ubah menjadi 1 juga. Lalu kita akan memberikan kurva pada bingkai yang awal ini. Kurvanya seperti ini cuy. Sedangkan yang di akhir ini kurvanya kebalikannya ya, yaitu seperti ini. Next kita ke efek selanjutnya. Cari di bagian Move and Transform dan pilih pemindahan acak. Di sini juga kita akan memberikan 3 keyframe seperti pada bagian paparan gamma. Kita berikan pada bagian magnitude terlebih dahulu. Nah, untuk yang tengah-tengah kita ubah magnitude-nya menjadi 0, sedangkan yang di awal kita akan ubah menjadi 400 cuy. Begitu juga pada yang di akhir kita ubah menjadi 400. Dan kita akan memberikan kurva ya. Pada bagian yang awal ini kita klik yang nomor 3 dan geser ke atas seperti ini. Sedangkan yang di sini kita klik yang nomor 2 dan geser ke bawah seperti ini. Next di bagian evolution kita berikan keyframe di tempat yang sama lagi. Yang tengah-tengah kita diamkan 0, sedangkan yang di awal kita ubah menjadi 2,75.
Begitu juga yang di akhir kita ubah menjadi 2,75 cuy. Dan berikan kurva yang sama ya. Next di bagian seed, nah di sini kita akan ubah seednya menjadi 5. Seperti itu. Next kita ke efek yang terakhir, cari di bagian blur dan kita akan menambahkan efek buram gerak lagi. Nah di sini pada efek buram gerak yang terakhir ini kita akan memberikan keyframe di tempat yang sama kayak pemindahan acak tadi. Yang di awal kita akan ubah tune-nya menjadi 4. Yang tengah-tengah kita diamkan 1, sedangkan yang di akhir kita ubah juga menjadi 4. Dan berikan kurva pada yang awal kurvanya seperti ini, sedangkan yang di akhir kurvanya seperti ini cuy. Oke, ini efeknya sudah selesai ya. Kita akan duplikat layar yang ini. Nah, di sini kita klik layar yang di bawah. Lalu kita pindah ke bagian zoom dulu. Kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita diamkan size-nya, sedangkan yang di akhir kita akan ubah menjadi 900-an cuy. Oke, segini saja. Lalu kita berikan kurva. Kurvanya klik yang nomor 3 dan geser ke tengah-tengah. Kayak gitu. Next kita pindah ke bagian blending dan opacity. Di sini kita akan main di bagian opacity-nya. Kita berikan keyframe di awal dan di akhir. Yang awal kita ubah menjadi 70. Nah udah 70 ya. Dan yang di akhir kita ubah menjadi 0. Dan kita berikan kurva, klik yang nomor 2 dan geser seperti ini. Oke guys. Jadi akan terlihat bayangan seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama pada bagian sini dan juga sini di teks selanjutnya ya. Jadi kita tambahkan teks lagi untuk ketikannya, yaitu besto. Dan settingan teksnya juga kita lakukan hal yang sama ya. Nah, untuk bagian sini kita potong sampai 215. Dan untuk teksnya kita ubah menjadi friento kayak gini cuy. Lalu kita akan salin dulu efek yang pada teks awal, lalu kita tempel pada teks-teks lainnya cuy. Ya, akan terlihat seperti itu. Untuk bagian teks kita udah selesai, kita langsung masuk ke bagian fotonya. Kita pindah ke detik 2.15. Nah, di sini kita akan menambahkan foto pertama kita cuy. Sebagai contoh saya akan pakai foto mentahan seperti ini. Lalu untuk foto yang pertama kita akan panjangkan sampai detik 5.04. Nah, di sini kita pindah ke bagian zoom dulu ya. Kita akan memberikan keyframe di detik 3.04 dan di 3.14. Nah, di 3.14 ini kita naikkan menjadi 1300-an. Lalu kita akan memberikan kurvanya seperti ini, kayak gitu. Nah, lalu kita next ke detik 4.14. Di sini kita berikan keyframe. Lalu kita next di 5.04. Kita berikan keyframe juga. Di 4.14 kita diamkan, sedangkan di 5.04 kita akan turunkan size-nya ke ukuran semula, yaitu 1080. Lalu kita berikan kurva yang sama kayak tadi. Nah, akan terlihat seperti itu cuy. Next kita pindah ke bagian move. Nah, di sini juga kita akan memberikan keyframe di 3.04 dan di 3.14. Nah, di sini di 3.04 kita diamkan, sedangkan di 3.14 kita akan geser ke arah yang kita inginkan. Sebagai contoh saya akan geser ke pojok kiri atas seperti ini. Lalu kita next ke 4.04, kita berikan keyframe lagi dan geser ke arah yang kalian inginkan. Saya akan geser ke
berlawanan arah, yaitu ke sini, ke pojok kanan bawah. Lalu next di 14 kita berikan keyframe dan kita geser ke tengah-tengah cuy, seperti ini, dan berikan kurva yang sama kayak pada bagian zoom. Oke, pada bagian move and transform sudah selesai. Kita langsung pindah ke bagian efek cuy. Di sini untuk efek yang pertama kita cari di bagian distorsi atau warp, geser ke bawah dan pilih efek ubin. Di sini kita aktifkan mirrornya, lalu kita next ke efek yang kedua, cari di bagian move and transform dan pilih efek ion. Frekuensi kita akan turunkan menjadi 1. Sudut 1 kita akan ubah menjadi negatif 2. Sedangkan sudut 2 menjadi positif 2. Next, ke efek selanjutnya, cari di bagian move and transform dan pilih ombang-ambing. Sudutnya kita ubah menjadi 90 derajat. Frekuensi kita samakan seperti ion, yaitu 1. Dan magnitude kita naikkan dikit menjadi 30. Nah, untuk efek selanjutnya kita akan menambahkan ombang-ambing lagi. Supaya tidak perlu menambahkan efek, kita akan langsung gandakan saja efek ombang-ambing ini. Klik efek yang paling bawah. Untuk sudutnya kita akan ubah menjadi 0. Frekuensinya kita akan ubah menjadi 0,5. Dan untuk magnitude kita diamkan 30. Kita langsung next ke efek selanjutnya, cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Next ke move and transform dan pilih pemindahan acak. Nah, di pemindahan acak ini kita akan memberikan keyframe di awal dulu, yaitu di 215 dan di 304. Di 215 kita akan diamkan magnitude-nya 50, sedangkan di 304 kita turunkan menjadi 0. Lalu berikan kurva, nggak usah berikan kurva ya, jadi tanpa kurva ya. Kita langsung next ke bit 414. Di sini kita berikan keyframe dan di 504. Di 414 kita diamkan, sedangkan di 504 kita akan ubah magnitude-nya menjadi 50. Dan ingat, tidak usah berikan kurva. Jadi settingannya seperti itu ya. 50 0 0 50 kayak gitu. Kita pindah ke bagian evolution. Di sini kita berikan keyframe di tempat yang sama seperti magnitude, yaitu di sini dan di sini. Nah, pada 304 ini kita diamkan 0, sedangkan di 215 kita ubah menjadi 0,30. Kayak gini. Dan tidak usah diberikan kurva. Kita next ke 414, kita berikan keyframe dan di 504 kita akan ubah menjadi 0,30 lagi. Di sini kita diamkan 0 dan tidak usah diberikan kurva. Begitu juga pada bagian seed, kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Kita diamkan 0 pada bagian sini, sedangkan di awal kita akan ubah menjadi 0,35. Next di 414 kita diamkan 0, sedangkan di 504 kita ubah lagi menjadi 0,35. Dan tidak usah berikan kurva cuy. Kita next ke efek yang terakhir, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Di sini kita akan memberikan keyframe pada bagian exposure, yaitu di awal dan juga di sini 314. Di 314 kita diamkan 0, sedangkan di awal kita akan ubah menjadi 1. Dan kita berikan kurva. Kurvanya seperti ini cuy. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, kayak gitu ya. Ini efeknya udah selesai, kita tinggal salin efeknya.
Lalu kita pindah ke detik 5.04. Di sini kita akan menambahkan foto kedua kita. Lagi-lagi di sini saya akan pakai foto mentahan aja. Lalu kita panjangkan durasinya sampai 723. Lalu kita akan lakukan hal yang sama pada bagian move and transform, yaitu pada bagian zoom dan move ya. Kita ke zoom dulu. Lakukan hal yang sama kayak pada foto pertama tadi. Yaitu kita berikan keyframe di sini dan di sini. Yang di sini kita diamkan size-nya, sedangkan yang di 604 kita naikkan menjadi 1300. Lalu kita pindah ke 703, berikan keyframe, kita diamkan tadi 703-nya, dan di 723. Di 723 ini kita kembalikan ukurannya ke ukuran semula. Kayak gitu, dan berikan kurva yang sama, yaitu seperti ini. Kita pindah ke bagian move, berikan keyframe di tempat yang sama lagi. Yang di 524 diamkan, di 604 kita geser ke arah yang kita inginkan. Nah tadi kita geser ke pojok, sekarang saya mungkin akan geser ke kiri seperti ini. Next, kita geser lagi ke arah yang berlawanan. Dan di 703 kita akan geser ke tengah cuy. Dan berikan kurva yang sama lagi. Oke, di bagian move and transform sudah selesai. Kita pindah ke bagian efek dan tempel efek yang sudah kita salin tadi. Ya, akan terlihat seperti itu. Kita lakukan hal yang sama lagi di 723. Yaitu kita tambahkan foto yang ketiga. Untuk durasinya di sini saya pakai 10-12, kita panjangkan ya. Dan kita pindah ke bagian zoom dan lakukan hal yang sama kayak foto kedua dan foto pertama tadi. Size-nya jadi 1300. Dan yang di akhir kita turunkan ke size semula. Berikan kurva yang sama. Di bagian move juga lakukan hal yang sama. Tadi kita geser ke kanan kiri, jadi sekarang kita juga akan geser ke pojok, tapi ke pojok kanan atas ya. Di foto pertama kan pojok kiri atas, nah sekarang kita ke kanan. Sini ke berlawanan jadi kiri bawah. Dan di sini kita geser ke tengah lagi cuy. Berikan kurva yang sama. Jika sudah, kita langsung tempel efeknya lagi. Dan ya kayak gitu. Nah, kita pindah ke 10-12 maksudnya. Di sini kita akan tambahkan bentuk kotak. Lalu kita fill screen atau isi area komposisi, dan untuk durasinya kita potong di 10:29. Di sini kita ubah warnanya menjadi warna putih. Dan kita pindah ke bagian opacity. Nah, di sini kita berikan keyframe di awal dan di akhir. Yang awal kita diamkan 100, sedangkan yang di akhir kita turunkan menjadi 0. Lalu kita berikan kurva, klik yang nomor 3. Jadi terlihat seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini supaya transisi perpindahan fotonya itu lebih mulus dan mantap, kita akan memberikan transisi tambahan. Kita pindah ke 2.15. Di sini kita akan nambahkan bentuk kotak lagi, lalu kita isi area komposisi lagi, dan untuk durasinya kita potong di 3.14. Nah, di sini kita akan memberikan efek cuy. Efek yang pertama kita cari di bagian lainnya dan pilih salin latar belakang. Next, efek yang kedua kita akan cari di bagian distorsi atau warp dan pilih peta pemindahan kutub.
Nah, di sini pada bagian sudut kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal di sini saya akan ubah menjadi negatif 90. Dan pada bagian sini kita akan pilih yang G. Jadi GG ya. Next, hampir lupa, kita berikan kurva dulu ya pada bagian sudut. Kurvanya seperti ini cuy. Kita next ke efek selanjutnya, cari di bagian blur dan pilih buram putar. Lalu kita akan memberikan keyframe pada bagian sudut, yaitu di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita diamkan, maksudnya kita akan ubah menjadi 0, sedangkan yang di awal kita akan ubah menjadi 10 derajat. Jadi 10 ke 0 ya. Dan berikan kurva yang sama kayak tadi. Dan bisa dilihat. Nah, jadi kayak gitu ya hasilnya. Nah, supaya nggak perlu ribet kita mengulang langkah yang sama, jadi kita tinggal salin layar yang ini. Lalu kita akan tempel layar ini pada foto kedua, yaitu di 504. Begitu juga pada foto ketiga, yaitu di 723. Oke, jadi semuanya akan ada transisi masuk fotonya ya. Dan terlihat lebih bagus lah daripada yang tadi. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita langsung masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap coloring. Lagi-lagi di sini saya ingatkan bahwa coloringnya nggak harus sama kayak punya saya. Jika kalian punya versi kalian sendiri, silahkan dipakai. Bagi kalian yang mau coloring versi saya, silahkan tonton tutorial ini sampai habis. Kita tambahkan bentuk kotak, kita fill screen, panjangkan durasinya sampai akhir, lalu kita akan berikan efek. Efek yang pertama cari di bagian lainnya dan pilih salin latar belakang. Next, efek yang kedua kita akan cari di bagian warna dan cahaya, geser ke bawah dan pilih saturasi atau semangat. Di sini saturasinya kita turunkan menjadi negatif 100 ya. Next, kita akan berikan efek yang ketiga, cari di bagian blur dan pilih Gaussian blur. Di sini kekuatannya kita diamkan 0,150 dan kita berikan efek yang terakhir, cari di bagian procedural dan pilih efek garis-garis. Nah, untuk jumlah di sini saya ubah menjadi 35. Lebar di sini saya akan ubah menjadi 0,35. Sudut kita ubah menjadi 0. Untuk warna kita ubah menjadi warna hitam. Dan untuk smoothing di sini saya pakai 0,400. Oke, settingannya seperti itu dan kita pindah ke blending dan opacity, cari di bagian gelapkan dan pilih multiply. Dan coloringnya sudah jadi cuy. Oke, kita langsung ekspor saja dan ini hasilnya.